Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Retno Puji Lestari dengan NIM 161124000052. Saya dari Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan sedikit merangkum inti dari pengajian tausiah online spesial Ramadan DPW Patelki Jateng dengan tema kunci ketenangan dalam bekerja di saat Ramadan. Tetap kalem di tengah kekeringan, kantong kering, pikiran kering, suasana kering, teman kering, dan bos kering. Manajemen emosi. Saat menghadapi tekanan kerja, ingatlah bahwa sabar adalah cara kita untuk mendekatkan diri pada Allah dan juga menjaga kesehatan mental kita. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sobri was-sholah Innallaha ma'as-sabirin, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar. Ramadan itu ibarat indikator glukosa, kadang naik dan kadang turun. Yang penting kita tetap stabil dan kalem. Tafakur, renungi bahwa semua masalah datang sebagai ujian kesabaran. Mesin bisa diperbaiki, tapi hati yang tenang harus dilihatin. Yang pertama, menjaga kesabaran saat alat error antara tawakal, restart, dan tafakur di tengah lapar dan haus. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 yang artinya, dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Pembahasan yang pertama, alat rusak pas jam kerja ditambah perut kosong dan cobaan bertubi-tubi. Yang kedua, tafakur. Saat lapar, pikirkan bahwa ini latihan sabar dan tawakal. Yang ketiga, meditasi kesabaran. Tarik nafas dalam, tahan sejenak, dan ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil. Refleksi Qur'ani, seperti alat yang butuh restart, hati juga butuh istirahat, sabar, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kesucian jiwa dan kesucian alat, wudhu, sterilisasi, dan meditasi hati. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 222 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, Innallaha yuhibbut tawabina wa yuhibbul mutatahhirin. Pembahasan yang pertama, menjaga kebersihan alat laboratorium seperti menjaga kebersihan hati dari iri dan dengki. Yang kedua, tafakur saat mencuci alat. Renungi bahwa seperti itu juga dosa-dosa kita bisa dicuci dengan istighfar. Yang ketiga, meditasi pencucian hati. Pejamkan mata, tarik nafas, ucapkan astagfirullah dalam hati. Refleksi Qur'ani, sebagaimana alat butuh sterilisasi, hati juga butuh pencucian melalui dzikir dan taubat. Yang ketiga, pipet akurasi dan kehidupan. Pelajaran kesabaran dan fokus dari laboratorium dijelaskan dalam Quran Surah Al-Isra ayat 36 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, wala taqfu ma laisa laka bihi ilm, innas sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Yang artinya, dan janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Pembahasan yang pertama, pipet butuh presisi, begitu juga hidup butuh kehati-hatian. Yang kedua, tafakur, fokus pada tarikan napas, bayangkan setiap embusan membawa ketenangan. Yang ketiga, meditasi hening. Saat bekerja, cobalah sesekali hening sejenak, rasakan ketenangan hati. Refleksi Qur'ani, seperti kita harus teliti dalam pengukuran di laboratorium, kita juga harus teliti dalam kehidupan agar tidak salah langkah. Yang keempat, kacamata mikroskop dan kacamata hati, melihat detail yang terlupakan. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Hasr ayat 19 yang berbunyi, Bismillahirrohmanirrohim, wala takunu kalladina nasullaha fa'ansahum ulaika humul fasikun. Yang artinya, janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga dia menjadikan mereka lupa kepada diri mereka sendiri. Mereka itulah orang-orang fasik. Pembahasan yang pertama,
mikroskop bisa melihat mikroba, tapi apa kita bisa melihat kekurangan kita sendiri? Yang kedua, tafakur, merenung di sela pekerjaan introspeksi apakah hari ini sudah lebih baik. Yang ketiga, meditasi pembersihan hati, pejamkan mata, ucapkan astagfirullah, dan rasakan beban perlahan menghilang. Refleksi Qur'ani, seperti bakteri yang tak terlihat di mikroskop, dosa kecil juga sering tak kita sadari. Mari kita lebih peka terhadap diri kita sendiri. Yang kelima, antara reagen dan rezeki, yakinlah Allah yang mengatur semua meski stok sahur dan buka puasa habis. Dijelaskan dalam Quran surah Hud ayat 6 yang berbunyi Bismillahirrohmanirrohim, wa ma min daabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, yang artinya dan tidak ada suatu makhluk pun yang bergerak di bumi melainkan Allah lah yang memberi rezekinya. Pembahasan yang pertama, sahur dan buka puasa tinggal nasi dingin. Yakinlah Allah yang mengatur rezeki. Yang kedua, tafakur, rezeki. Duduk tenang, ucapkan alhamdulillah dan renungkan nikmat yang telah kita terima. Yang ketiga, meditasi syukur. Ambil jeda dari kesibukan laboratorium, renungkan betapa banyak nikmat yang sering terlupakan. Refleksi Qur'ani, jangan takut kehabisan karena yang memberi rezeki bukan alat laboratorium tapi Allah Subhanahu wa taala. Dari kesimpulan poin-poin di atas bahwa tafakur Al-Qur'an, lapar dan haus sebagai kunci ketenangan dan di laboratorium, bekerja di laboratorium medis sambil berpuasa memang suatu tantangan. Akan tetapi dengan tafakur dan merenungi ayat-ayat Allah, hati kita bisa tetap tenang dan bahagia. Jadikan Ramadan ini sebagai momen untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, lebih sabar dan lebih bersyukur. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.